Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan role play tentang timba terima. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Berlian Dera Safitri sebagai narator, Agustin sebagai Karu, Ahmad sebagai perawat shift pagi 2, Anggit sebagai perawat shift pagi 3, Aldel sebagai keluarga pasien, Akila sebagai perawat shift siang 1, Anis sebagai perawat shift siang 2, Arfian sebagai pasien, Asri sebagai Katim B, Aufa sebagai perawat shift siang 3. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 29 April 2020, pukul 9, Bangsal Flamboyan 1 mendapatkan pasien baru dari IGD. Perawat Asri sudah melakukan pengkajian dan melakukan asuhan keperawatan selama 1 shift. Pukul 13.45, saat ini akan dilakukan pergantian shift siang yang dipimpin oleh kepala ruang. Sebagai ketua tim, perawat Asri akan melaporkan kondisi pasien tersebut ke perawat Akila yang berjaga pada shift siang dengan metode SBAR. Kedua tim mempersiapkan dokumen dan catatan untuk melakukan timbang terima. Perawat melakukan diskusi di nurse station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, sebelum kita mengawali obrolan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk mengasingkan waktu, untuk ketua tim B, silakan melaporkan kondisi pasien saat ini kepada perawat jaga selanjutnya. Baik, Bu Agustin, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya selaku ketua tim B akan melaporkan kondisi terkait pasien dengan kamar 1A, yaitu pasien baru tadi atas nama pasien Tuan A, umur 35 tahun, dan hari ini merupakan hari perawatan yang pertama. Dokter yang merawat ada Dokter Andre dengan diagnosa medisnya keluhan utama sesak nafas, ada bagian jalan nafas. Untuk intervensi yang telah dilakukan yaitu posisikan pasien dengan semifowler dengan respon objektifnya pasien masih mengeluh sesak nafas dan respon objektifnya RR ada 30 kali per menit, pasien tampak lemah, ada suara nafas tambahan berupa ronti, dan pasien tampak pucat pada bibir. Untuk riwayat alergi tidak pernah memiliki riwayat alergi obat maupun makanan. Dan untuk riwayat bedahan, pasien tidak memiliki riwayat pembedahan sebelumnya. Pasien terpasang makul jemalis dan terpasang input RL 20 cm. Berikan edukasi mengenai pengetahuan pasien dan keluarga tentang evolusi pleura. Untuk hasil monitoring tanda-tanda vital, dapatkan tekanan darah 110/70, heart rate 90 kali per menit, RR 30 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Kesadarannya kompos mentis, kemampuan eliminasi pada pasien tidak terpasang selang datar. Untuk intervensi keperawatan yang perlu dilanjutkan, yaitu monitoring tanda vital dan saturasi oksigen, posisikan semifowler dan anjurkan fisioterapi dada. Anjurkan pasien untuk melakukan fisioterapi dada secara mandiri. Kolaborasi dalam pemberian Ventolin dengan dosis 2,5 mg. Baik, Mbak Asri, saya ulangi lagi ya. Untuk pasien atas nama Tuan A dengan umur 35 tahun, tanggal masuk 29 April 2020, dan hari ini merupakan hari perawatan pertama ya, dirawat dokter yang merawat yaitu Dokter Andre. Kemudian untuk diagnosa medisnya efusi pleura dengan keluhan utama sesak nafas, masalah keperawatan yang belum teratasi, bersihan jalan nafas. Kemudian untuk intervensi yang telah dilakukan yaitu posisikan pasien semifowler dengan respon subjektif, pasien masih mengeluh sesak nafas.
dengan respon objektif RR 30 kali per menit. Pasien terlihat lemas, terdapat suara tambahan ronki, pasien terlihat pucat. Untuk riwayat alergi, pasien tidak memiliki riwayat alergi obat maupun makanan. Kemudian untuk riwayat pembedahan, pasien tidak memiliki riwayat pembedahan. Pasien terpasang oksigen nasal kanul 5 liter per menit dan pasien terpasang infus RL 20 TPM. Kemudian berikan pengetahuan pada pasien dan keluarga tentang efusi pleura. Untuk asesmen, hasil monitor tanda-tanda vital, tekanan darahnya 110/70. Kemudian untuk heart rate-nya 90 kali per menit, untuk RR-nya 30 kali per menit dengan suhu 37,5 derajat Celcius, kesadaran pasien komposmetis, pasien tidak terpasang kateter urin. Hasil pemeriksaan, pernafasan dangkal, ada penumpukan sekret, pucat pada bibir, dan terdapat takipneu. Untuk hasil lab, leukosit 13.000 per UL, kemudian untuk LED meningkat, AGD menunjukkan hipoksemia. Untuk intervensi keperawatan yang perlu dilanjutkan, yang pertama yaitu monitor tanda-tanda vital dan saturasi oksigen, posisikan pasien semi-Fowler, ajarkan fisioterapi dada, anjurkan pasien untuk melakukan fisioterapi dada secara mandiri, kemudian kolaborasikan dengan pemberian Ventolin dosis 2,5 mg untuk nebulizer. Begitu Mbak Asri. Kemudian perawat Asri dan perawat Akila melanjutkan basic over di ruang perawatan pasien. Assalamualaikum Pak, pergantian shift ya Pak. Pagi pulang untuk shift siang ini ya, bisa digantikan dengan perawat Akila. Baik Pak, saya perawat Akila. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Bapak Abian. Umurnya berapa Pak? Umur saya 3 tahun. Oh, yang dikeluhkan sekarang apa Pak? Masih sesak, Bu. Baik Bu. Sebelumnya apakah keluarga sudah mengetahui tentang penyakit yang diderita Bapak? Belum. Baik Bu, untuk sesak nafas yang diderita pada Bapak ini disebabkan karena adanya dahak pada jalan nafas. Kemudian nanti jam 4 saya akan mengajarkan Bapak untuk latihan fisioterapi dada. Asri. Lalu setelah selesai melakukan bedside handover, perawat Asri bertanya kepada perawat Akila. Bagaimana tuh? Apakah ada yang ingin dikonfirmasi ulang terkait kondisi pasien? Tidak, Sus. Terima kasih. Baik, laporan telah dilakukan oleh masing-masing tim. Apakah ada yang dikonfirmasi ulang? Tidak. Tidak. Baik, itu laporan tim pertama saya cukupkan. Selamat dan semangat untuk yang siang, kemudian untuk yang di pagi, semoga selamat sampai rumah dan bisa ketemu dengan keluarga kembali. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.